Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Saya ulangi agar masuk ke kepala kamu. Cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Oke? Jika kamu pernah dikecewakan dengan pengorbanan yang begitu besar, namun berujung kecewa, saya ingin kamu sadari satu hal, bahwa tak peduli seberapa besar pengorbananmu, itu tidak dapat membuat orang yang tidak cocok dengan kamu menjadi jatuh cinta. Tak peduli berapa lama, tak peduli kamu berpikir suatu saat nanti. Dan andaikan ya dia membalas kamu, itu bukan karena cinta, tapi karena dia kasihan. Dan pada saat dia kasihan, cintamu akan bertepuk sebelah tangan. Kamu akan merasakan siksa yang luar biasa. Karena pengorbananmu sebesar ini, cinta yang kamu rasakan dari dia sebesar ini. Oke? Tidak imbang, dan itu akan terus berlanjut, terus kamu akan dikecewakan. Oke? Ingat satu hal. Cinta tidak datang dari pengorbanan, melainkan dari kecocokan jiwa. Jika kamu ingin cinta dari seseorang, dan kamu tahu yang menimbulkan cinta adalah kecocokan jiwa, apa yang harus kamu lakukan supaya jiwa kamu dan jiwa dia bisa cocok? Nah, kamu pasti juga pernah melihat seseorang yang sepertinya tidak pernah berkorban apapun, baru ketemu dengan pria, ketemu dengan wanita, dan pada saat mereka bertemu, secara instan atau bahkan dengan waktu yang sangat cepat, mereka sepertinya cocok dan saling cinta. Tidak ada cerita di mana pria gila-gilaan mati-matian berkorban untuk wanita, atau wanita gila-gilaan mati-matian berkorban untuk sang pria. Mereka bertemu, klik, cinta. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jiwa mereka cocok. Jiwa mereka cocok. Nah, jiwa yang cocok disebut soulmate. Tapi mungkin di sini kita tidak akan membahas dalam tentang soulmate. Tapi di sini mungkin saya akan menurunkan sedikit levelnya dari kecocokan jiwa menjadi kecocokan kepribadian. Pada saat kamu memiliki kepribadian yang menarik, kamu tidak perlu bersusah payah atau berkorban gila-gilaan untuk mendapatkan seseorang. Kenapa? Karena pada saat kepribadianmu menarik dan cocok dengan kepribadiannya, cinta. Sesimpel itu. Kamu pun pasti pernah melihat orang yang cepat mendapatkan cinta, dia pun tidak gila-gilaan berkorban. Jadi sangat penting. Jadi jika kamu ingin ada kecocokan, kita akan bicarakan kecocokan jiwa di video lainnya. Tapi kecocokan mungkin levelnya level personality atau level kepribadian. Daripada kamu menghabiskan waktu, tenaga, materi habis-habisan untuk mengejar cinta seseorang yang dengan pengorbanan, lebih baik kamu meluangkan waktu dan energi kamu untuk membangun personality atau membangun kepribadian kamu menjadi menarik. Semakin kepribadianmu menarik, ada beberapa level, saya akan bahas di video lainnya, beberapa level kepribadian yang menarik. Semakin level kamu tinggi, kepribadian menarik, semakin banyak yang akan cocok dengan kamu. Jadi kuncinya di sini bukanlah dengan berkorban mati-matian mengejarnya, namun membangun kepribadian dirimu agar menarik. Dan semakin tinggi level kemenarikan dirimu, semakin banyak yang akan cocok denganmu dalam jangka waktu yang singkat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tekankan dulu bahwa apakah cinta butuh pengorbanan? Jika kamu bertemu dengan seseorang dan terjadi kecocokan jiwa, apakah berarti itu tidak perlu berkorban lagi kamu atau dia tidak perlu berkorban demi cinta? Iya, tidak perlu. Kenapa? Karena pengorbanan menjadi hal yang normal bagi kamu dan dia. Pada saat kamu ketemu seseorang dengan kecocokan jiwa, pengorbanan menjadi hal yang normal bagi kamu dan dia.
kamu tidak lagi menganggap pengorbanan sebagai pengorbanan. Kamu menganggap pengorbanan sebagai sesuatu yang normal. Oke. Namun bagi orang-orang, mereka melihatnya, oh ini dia berkorban sekali, tapi kamu menganggapnya bukan pengorbanan. Nah, itu hal biasa. Misalnya kamu nganterin dia, itu hal biasa. Dia juga misalnya berkorban untuk kamu, itu hal biasa. Kenapa? Karena kalian sudah memang cocok jiwanya. Oke. Nah, orang yang suka curhat atau ngomongin bahwa dirinya terlalu banyak berkorban, aku udah berkorban buat dia, gini-gini, dia nggak menghargai aku, bla bla bla. Pokoknya aku berkorban. Orang tersebut mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, maka dia menganggap pengorbanannya sebuah pengorbanan. Sedangkan yang bertemu dengan kecocokan jiwa, dia tidak lagi merasakan pengorbanannya sebuah pengorbanan, melainkan hal yang normal. Kenapa? Karena ya kita cocok. Jadi saya melakukan hal ini yang bagi orang lain pengorbanan, tapi ya for me itu sesuatu yang biasa aja, dan pasangannya pun seperti itu. Dia seperti berkorban, namun bagi dia itu biasa aja. Dia tidak lagi membesar-besarkan, oh aku berkorban tapi tidak dibalas. Oke. Dan biasanya orang yang suka bilang aku berkorban tapi tidak dibalas, itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan bagi orang-orang ini, pada saat kamu berusaha menyadarkan mereka, stop, jangan berkorban lagi, nanti lu diinjak-injak, atau nggak mungkin lah dia suka sama kamu, apa segala macam. Mereka malah akan marah, mereka akan bilang, oh tidak, cinta adalah pengorbanan. Lu nggak jalanin, gue yang jalanin. Dan mereka akan terus berkorban, dengan harapan bahwa seseorang tersebut akan mencintai mereka suatu saat. Mereka seperti dibutakan dengan pengorbanan. Jika kamu tidak ingin mendengarkan apa yang saya bilang tentang cinta bukan pengorbanan, ya silahkan lakukan terus dan kamu akan tahu akibatnya. Jadi cinta tidak butuh pengorbanan, pengorbanan yang butuh cinta. Saya ulangi, cinta tidak butuh pengorbanan, pengorbanan yang butuh cinta. Oke, ingat, pada saat kamu sudah bertemu dengan seseorang yang karena kecocokan jiwa, pengorbanan menjadi hal biasa, tapi bagi orang lain itu pengorbanan. Oke. Sekarang, jika kamu suka berkorban, apa batasannya kamu berhenti berkorban? Seperti ini. Pada saat kamu berkorban dan pengorbananmu dibalas juga dengan pengorbanan oleh seseorang yang kamu sukai tersebut, teruskan pengorbananmu. Jika kamu berkorban, dia tidak membalas pengorbananmu, namun dia hanya bilang terima kasih. Kamu bisa terus berkorban atau tidak, terserah. Yang jelas dia menghormati kamu dengan bilang terima kasih. Jika kamu berkorban namun dia mengabaikan kamu, dia tidak membalas pengorbananmu, dia tidak bilang terima kasih, dia mengabaikanmu, kamu masih boleh terus berkorban sampai titik di mana kamu capek. Sama aja kayak ngomong sama tembok, tidak ada reaksi. Silakan. Jika kamu ingin berkorban lalu dia mengacuhkan kamu, mengabaikan kamu, kalau saya stop. Dari awal saya juga tidak suka berkorban. Oke. Kalau kecocokan jiwa, pengorbanan akan terjadi dengan sendirinya. Oke. Dan itu karena saya ingin, bukan karena saya maksa. Pada saat kamu berkorban, dia tidak berterima kasih, dia tidak membalas, dia tidak mengabaikan, namun dia menginjak-injak kamu, dia mengguna-gunakan kamu, dia meminta kamu untuk berkorban lebih banyak lagi di luar kemampuan kamu, hentikan segera pengorbananmu. Itu batasnya. Itu sudah tidak layak. Dan satu hal lagi sebelum saya akhiri, banyak wanita, ini wanita ya, banyak wanita berkata seperti ini, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus berkorban mati-matian buat aku. Oke? Itu yang wanita katakan. Dan banyak pria akhirnya seperti itu. Mereka mendengar wanita, mereka pikir, oh ya udah, kalau untuk dapetin cintanya harus berkorban mati-matian. Dan lalu mereka lakukan. Namun pada saat mereka lakukan, sang wanita malah pergi dengan pria yang justru tidak berkorban. Padahal sang wanita bilang dia mau pengorbanan mati-matian. Nah, apa yang terjadi? Pada saat wanita, jika kamu wanita,
Kamu setuju atau tidak? Dengarkan baik-baik ya. Pada saat wanita berkata mereka ingin pria berkorban mati-matian, itu adalah logika mereka yang bilang, kepala mereka. Namun hati mereka, itu bertingkah laku beda. Makanya wanita suka bilang A, tapi kelakuan B. Kenapa? Karena semua yang dikatakan itu rata-rata dari logikanya, sedangkan kelakuan dari hatinya. Perasaan sama pikiran tuh beda. Dan kalau kamu selidiki, pada saat wanita bilang, aku mau kamu berkorban mati-matian buat aku, kamu sudah berkorban mati-matian, namun akhirnya si wanita malah pergi sama yang lain, dan kamu tanya sama wanita, loh, kamu kan dulu bilang kalau kamu maunya berkorban mati-matian, kenapa kamu perginya sama dia yang gak berkorban mati-matian? Sang wanita tidak dapat menjawabnya. Kenapa? Karena yang dia ucapkan itu kepalanya, sedangkan yang dia rasakan itu di hatinya, dan yang dia rasakan adalah kenyamanan, kecocokan, bukan soal pengorbanan. Mungkin dia bisa jadi sama kamu, namun itu hanya karena kasihan, iba. Itu saja. Banyak wanita bilang, aku mau cowok yang setia. Tapi cowok yang setia itu membosankan. Aku mau pria yang berkorban mati-matian, gini begitu, melakukan apapun buat aku. Tapi dia membosankan. Pria yang tidak membosankan adalah pria yang tahu kapan harus berkorban demi kebaikan keduanya, bukan untuk demi mendapatkan cinta. Dan tahu kapan dia tidak harus berkorban. Dia punya prinsip sendiri. Rata-rata pria ini cuek. Makanya banyak wanita yang terintrik dengan pria cuek, cool, dibandingkan pria yang banyak gaya, banyak show off. Oke? Semoga saya bisa menjelaskan ini dengan jelas dan kamu dapat mengerti apa yang saya berusaha jelaskan. Dan jika kamu masih bingung atau skeptis, ulangi lagi video ini, lihat lagi, nonton lagi, berusaha mengerti apa yang saya maksud.